Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan filsafat Islam pada hari ini. Hari ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai pemikiran Al-Farabi tentang Tuhan dan manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kety Dwi Indriani dengan NIM 3519080 dari kelas Filsafat Islam BWIC. Langsung saja teman-teman, kita hari ini akan membahas mengenai 3 pokok pembahasan. Yang pertama, kita belajar mengenai biografi singkat dari Al-Farabi. Yang kedua, kita belajar mengenai pemikiran Al-Farabi mengenai Tuhan. Lalu yang ketiga, kita belajar mengenai pemikiran Al-Farabi tentang manusia. Langsung saja teman-teman, kita ke pokok pembahasan yang pertama. Kita bicara tentang biografi singkat dari Al-Farabi. Beliau bernama lengkap Abu Nasar Muhammad bin Tarhan Al-Farabi. Sebutan Al-Farabi ini diambil dari kota lahir beliau, yaitu di kota Farab, dan beliau lahir di desa Wasit pada tahun 870 Masehi. Beliau, kedua orang tuanya bekerja sebagai angkatan militer di sebuah kerajaan. Jadi berbeda ya teman-teman dengan tokoh lain seperti halnya Ibnu Sina, terus Al-Kindi yang kedua orang tuanya bekerja sebagai administrasi di sebuah kerajaan. Mengenai pendidikan dari Al-Farabi belajar ilmu-ilmu Islam di Bukhara. Setelah mendapatkan pendidikan awal, Al-Farabi kemudian pergi ke Mar. Di kota Mar itulah Al-Farabi bertemu dengan seorang Kristen Nestorian yang berbahasa Suryani, yaitu Yuhanna bin Haylan. Pada tahun sekitar 892 sampai 902 Masehi, Ibnu Haylan dan Al-Farabi pergi ke Baghdad. Di sana beliau belajar banyak mengenai ilmu logika dan mensumbangsihkan keilmuannya dalam penempatan sebuah bahasa filsafat baru yang tadinya bahasa filsafat itu bahasa Yunani, terus diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab. Meskipun beliau sendiri Al-Farabi menyadari bahwa bahasa Yunani dan bahasa Arab itu tata bahasanya berbeda, tapi nyatanya beliau mampu memberikan sumbangsi keilmuannya, merubah kitab filsafat yang tadinya bahasa Yunani menjadi bahasa Arab. Beliau setelah dari situ beliau banyak sekali mengenyam pendidikan. Beliau belajar ilmu nahwu kepada Abu Bakar As-Sarraj. Beliau juga belajar ilmu logika lagi kepada Abu Bishr bin Matius. Dan hari-hari beliau itu tidak terlepas dari belajar. Itulah yang perlu kita contoh ya teman-teman dari seorang filsuf. Terus karir dari Al-Farabi sendiri, beliau itu diberikan sebutan sebagai guru kedua setelah Aristoteles yang mendapat sebutan guru pertama. Jadi Al-Farabi itu memfokuskan keilmuannya di bidang ilmu logika. Beliau juga memiliki murid. Beliau juga saat di Damaskus, beliau kan di sana mengajar. Jadi aktivitas beliau ketika siang hari beliau bekerja sebagai tukang kebun, lalu ketika malam hari beliau mengajar kepada murid-muridnya. Jadi beliau itu terkenal seorang yang soleh dan seorang yang zuhud. Beliau tidak mencintai keduniaan. Menurut beliau beliau itu tidak membutuhkan kehormatan ataupun kekuasaan. Yang terpenting beliau melakukan apa yang beliau seharusnya dilakukan gitu. Jadi ketika beliau memiliki ilmu, ya beliau berbagi ilmunya, mengajarkan kepada murid-muridnya. Itu menurut beliau sudah sangat cukup. Langsung ke pemikiran filsafat Al-Farabi. Sebelum kita jauh
mengenai pemikiran beliau tentang Tuhan, alangkah baiknya kita nyinggung sedikit mengenai rekonsiliasi Al-Farabi. Rekonsiliasi Al-Farabi ini ajaran filsafatnya itu mencoba untuk merekonsiliasikan ajaran filsafat dari sebelumnya, yaitu dari Plato dan Aristoteles, dalam usahanya merekonsiliasikan antara filsafat dan agama. Al-Farabi meyakini bahwa Al-Quran dan hadis adalah hak dan benar, serta filsafat juga adalah benar. Jadi filsafat memikirkan kebenaran dan agama juga menjelaskan kebenaran. Al-Farabi mengatakan, tidaklah berbeda kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dengan kebenaran yang dimajukan oleh filosof, dan antara ajaran Islam maupun filsafat Yunani. Sekarang ke filsafat metafisika tentang ilmu ketuhanan. Teori ketuhanan sebagian para filsuf Muslim itu menggunakan dua dasar. Yang pertama tauhid dan tanzih. Tauhid itu mengesahkan Allah, tanzih itu memahasucikan Allah. Jadi dari situlah Al-Farabi menggambarkan bukti adanya Allah itu dengan membedakan wujud dan esensinya. Karena kita bisa membayangkannya dengan tanpa bisa mengetahui apakah ia itu ada atau tidak. Sebab wujud merupakan salah satu aksioma. Jadi Al-Farabi itu memiliki keyakinan bahwa wujud atau pembuktian adanya Allah itu sifatnya aksioma. Apa itu aksioma? Aksioma itu adalah suatu kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Itu menurut dari Al-Farabi. Lalu untuk wujud atau eksistensi, keberadaan dari Tuhan, Al-Farabi membaginya menjadi dua. Yang pertama, wujud yang mungkin atau wujud yang nyata karena yang lainnya. Wujud yang mungkin itu menjadi adanya sebab yang pertama, karena segala yang mungkin harus berakhir kepada suatu wujud yang pertama kali ada. Jadi untuk yang pengertian dari Al-Farabi tentang wujud atau eksistensi Tuhan yang pertama, itu menurut beliau wujud yang mungkin atau wujud yang nyata itu karena yang lainnya. Lah, wujud yang mungkin ini mempunyai adanya sebab yang pertama. Artinya apa teman-teman? Ketika kita ingin mengetahui eksistensi Tuhan, itu kita harus mempunyai sebab atau akibatnya setelah wujud yang pertama itu. Maksudnya gini, kalau dalam gambaran gampangnya, ketika kita melakukan ibadah, sebabnya apa? Sebabnya misal kita karena butuh. Lalu ketika kita sudah melakukan ibadah itu, kita merasakan apa? Ya kita misal merasakan tenang, kita merasakan lega, hatinya tenang, damai. Itulah yang dimaksud Al-Farabi mengenai eksistensi dari Tuhan. Jadi ketika kita melakukan ibadah, setelah melakukan ibadah kita merasakan apalah, disitulah eksistensi Tuhan menurut Al-Farabi. Seperti itu. Jadi ada sebab dan akibatnya. Lalu yang kedua, wujud nyata dengan sendirinya, yaitu wujud yang tabiatnya itu sendiri menghendaki wujudnya, yaitu wujud yang diperkirakan tidak ada, maka akan timbul kemusyrikan. Kalau itu tidak ada, maka yang lain pun tidak akan ada sama sekali, karena Dia, Tuhan adalah sebab pertama bagi semua wujud yang ada, dan wujud yang wajib ada inilah Tuhan. Jadi kalau yang pengertian teori ketuhanan yang kedua menurut Al-Farabi, Tuhan itu wujudnya harus ada. Ya mungkin inilah yang dijadikan dijadikan pedoman dulu waktu zaman jahiliyah. Orang-orang menyebutkan Tuhan itu kan harus ada wujudnya. Jadi yang dia sembah itu ya harus ada wujudnya, dengan kayak orang-orang jahiliyah dulu kan menyembah berhala. Ini mungkin penerapannya maksud dari
Al-Farabi itu yang eksistensi Tuhan yang demikian gitu teman-teman. Lalu untuk hakikat Tuhan sendiri, Al-Farabi dalam pembahasan tentang ketuhanan itu memadukan filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme, yaitu al-maujud al-awal atau wujud pertama sebagai sebab pertama bagi segala yang ada. Konsep ini tidak bertentangan dengan keesaan yang mutlak dalam ajaran Islam. Jadi menurut Al-Farabi, hakikat Tuhan itu adalah wujud pertama. Lah, sebagai sebab pertama bagi segala yang ada. Jadi menurut Al-Farabi, hakikat Tuhan itu adalah segala sesuatu yang pertama sebelum yang segala sesuatu itu ada gitu. Jadi sebelum adanya pohon, jauh sebelum adanya bumi, itu wujud pertamanya itu ya Tuhan gitu, yang menciptakan gitulah. Istilah gampangnya yang menciptakan itu ya Tuhan, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit. Itulah yang dimaksud dengan al-maujud al-awal atau wujud pertama. Dalam membuktikan adanya Allah, Al-Farabi mengemukakan dalil wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Menurutnya segala yang ada ini hanya ada dua kemungkinan dan tidak ada alternatif yang ketiga, yakni wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Jadi menurutnya beliau itu ada dua kemungkinan, ada wujud al-wujud dan mungkin al-wujud. Sifat-sifat Tuhan. Tentang sifat-sifat Allah, Al-Farabi sejalan dengan pendapat Mu'tazilah bahwa sifat Allah itu tidak berbeda dengan zatnya atau tidak berbeda dengan substansinya. Sebaliknya, bila sifat-sifat Allah itu berbeda dengan substansinya atau diberi sifat wujud tersendiri dan kemudian melekatkannya kepada zat Allah, tentu saja sifat-sifat itu qadim atau sebagaimana substansinya bersifat qadim. Lah, untuk sifat-sifat Allah sendiri, Al-Farabi itu sejalan pemikirannya dengan Mu'tazilah bahwa zatnya Allah itu tidak jauh berbeda dari substansinya. Jadi itulah yang menimbulkan sifat-sifat qadim seperti itu. Terus Allah bagi Al-Farabi adalah akal murni. Ia esa adanya dan yang menjadi objek pemikirannya hanya substansinya. Ia tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk memikirkan substansinya, tetapi cukup substansinya sendiri. Jadi Allah itu akil, dan makul. Allah itu adalah akal, substansi yang berpikir, dan substansi yang dipikirkan. Tentang Asmaul Husna, menurut Al-Farabi, kita boleh saja menyebutkan nama-nama tersebut sebanyak yang kita inginkan. Tetapi nama tersebut tidak menunjukkan adanya bagian-bagian pada zat Allah atau sifat-sifat yang berbeda dari zatnya. Itu menurut Al-Farabi. Sekarang pembahasan kita yang terakhir, pemikiran Al-Farabi tentang manusia. Menurut Al-Farabi, kebahagiaan manusia itu diperoleh karena tindakan ataupun perbuatan dan cara hidup yang dijalankan. Karena kebahagiaan yang hakiki atau kebahagiaan yang sebenarnya adalah tidak mungkin dapat diperoleh sekarang ini, tetapi sesudah kehidupan yang sekarang, yaitu kehidupan di akhirat. Jadi menurut Al-Farabi itu kebahagiaan itu diperoleh dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, dan bagaimana cara kita dalam menjalankan hidup seperti itu. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya menurut Al-Farabi itu tidak kita dapatkan sekarang, namun didapatkan sesudah kehidupan ini, yaitu di kehidupan
akhirat itu kebahagiaan yang sesungguhnya menurut Al-Farabi. Lalu kebahagiaan yang ada seperti misalkan kekayaan, kehormatan, terus kesenangan itu adalah kebahagiaan yang nisbi. Adapun kita dalam mencari proses kebahagiaan menurut Al-Farabi itu melalui konsep pendidikan jiwa. Apa itu konsep pendidikan jiwa? Al-Farabi berpendapat bahwa pemikirannya mengenai jiwa manusia sangat ditentukan dengan kedekatannya terhadap Tuhan. Jadi konsep pendidikan jiwa, seberapa manusia itu bahagia ketika kita mampu mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu menurut dari Al-Farabi. Jadi konsep pendidikan jiwa bahwa jiwa itu bersifat rohani, bukan bersifat materi. Jadi menurut Al-Farabi itu jiwa itu tidak berwujud selayaknya materi, tetapi itu sebagai suatu rohani yang ada di dalam badan. Seperti itu. Lalu dari sinilah Al-Farabi membagi jiwa ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada jiwa penggerak atau bahasa Arabnya al-nafas al-muharriha. Terus ada jiwa menangkap, al-nafas al-mudariha, dan jiwa berpikir, al-nafas al-natiqo. Akan tetapi Al-Farabi pun membagi beberapa jiwa ini ke dalam bagian dasar. Ada 4 bagian dasar di dalam jiwa yang mempunyai kekuatan masing-masing. Yang pertama itu ada daya makan atau al-qawah al-ghaziyah, di mana kekuatan utama daya makan ini ada di mulut. Adapun seperti anggota-anggota yang mendukung, misalkan kerongkongan, lalu lambung, sampai dengan usus, hati, terus empedu, itu menurut Al-Farabi hanya sebagai bagian tambahan yang itu saling berhubungan dengan bagian utama, yaitu mulut. Seperti itu. Lah, daya memakan ini kekuatannya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Ya untuk manusia itu tumbuh kemudian berkembang. Yang kedua ada daya merasa atau al-quwah al-hasa, yaitu indera peraba, pengecap, pencium, pendengar, dan penglihatan. Jadi kalau daya merasa al-quwah al-hasa itu kaitannya dengan indrawi ya teman-teman. Jadi itu digunakan untuk apa? Misalnya kita dengan menggunakan indera-indera itu untuk menerima informasi. Kalau di sini dijelaskan bahwa untuk menerima informasi dalam kerajaan, karena ini konteksnya kan dulu ya, maksudnya dulu waktunya itu masih konsepnya kerajaan seperti itu. Jadi mencontohkannya ya selayaknya dulu gitu. Kalau yang bagian ketiga ada daya imajinasi atau al-qawah al-mutahayyilah, yang berfungsi untuk menjaga benda-benda setelah berpisah dengan anggota indrawi yang menguasai daya imajinasi, yaitu dengan memisahkan satu sama lain atau menggabungkan satu dengan yang lainnya dengan gabungan yang beraneka ragam dengan yang dirasakan maupun tidak. Jadi daya imajinasi itu di luar dari indrawi, dari anggota indrawi. Jadi antara anggota indrawi dengan benda-benda itu berpisah gitu loh. Jadi gini, kalau daya imajinasi itu kayak angan-angan angan-angan seperti itu. Terus untuk yang keempat itu ada daya berpikir atau al-qawah al-natiqoh. Kekuatan utamanya ada di kepala kalau untuk yang keempat, karena ini itu pemimpin dari kekuatan indrawi dan kekuatan imajinasi, dan mempunyai kekuatan yang cenderung menginginkan sesuatu yang membencinya.
dari situ timbulnya kemauan. Jadi menurut dari Al-Farabi sendiri, daya berpikir yang kekuatan utamanya ada di kepala ini itu menguasai segalanya, baik di indrawi, lalu untuk yang daya imajinasi itu di sini menguasai. Jadi dia itu yang menggerakkan semua apa yang dia inginkan, apa yang dia benci, terus harus apa yang dia lakukan. Seperti itu, inilah daya berpikir. Adapun hubungan antara proses pemikiran dan mental manusia menurut Al-Farabi ialah kecenderungan seseorang terhadap suatu hal yang telah atau belum dipahami. Jika kecenderungan itu merupakan indera atau khayal, maka ia disebut dengan kemauan. Jadi misalkan kecenderungan pemikiran atau mental itu lebih ke kita khayal, kita memiliki angan-angan, itulah yang disebut dengan kemauan menurut Al-Farabi. Lalu ketika kecenderungan itu dengan pemikiran, maka disebut sebagai pilihan atau ikhtiar. Berarti sudah ada pergerakan atau usaha untuk melakukan hal tersebut. Inilah yang dijadikan dasar dalam dunia pendidikan Islam, bahwa yang terlebih dahulu dibentuk adalah jiwa manusia. Bila jiwa sudah terdidik, maka dengan sendirinya akan memiliki perilaku dan sikap berpikir yang lebih dewasa dan bersahabat pada semua lini kehidupan. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Monggo ketika ada pertanyaan yang memang dari penjelasan saya kurang dipahami, disampaikan di grup. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan atau tutur kata yang kurang berkenan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.